Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala man ittaba'al huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Arsalahu bil haqq basyiran wa nadhiran. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama dapat bertafakuh fiddin lagi. Kita dapat sama-sama mempelajari agama kita lagi, sama-sama mencari iman kita lagi. Dan alhamdulillahnya Allah masih memberikan kita kesempatan bagi diri kita untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan itu adalah salah satu tanda besar bagi diri kita bahwa Allah masih sayang sama kita. Allah masih peduli sama kita, Allah masih cinta pada kita, sehingga Allah masih memberikan kita kesempatan. Banyak orang di luar sana yang berharap seperti kita, tapi belum bisa. Itu tandanya bahwa kita ini adalah salah satu orang yang terpilih. Allah masih memilih kita untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Begitu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat sama-sama belajar tentang iman. Kemarin kita sudah membahas tentang iman, apa itu iman, bagaimana fungsi iman dalam kehidupan kita, bagaimana cara pandang kita terhadap iman dan lain sebagainya. Faktor terbesar kita mengalami naik turun iman, faktor terbesarnya apa? Karena hati kita terlalu berkait, terlalu bergantung pada selain Allah, terlalu bergantung pada hal-hal yang fana, terlalu cinta pada dunia, terlalu seperti itu. Padahal kita tahu bahwa Allah yang maha segalanya. Kita boleh menggenggam dunia, tapi jangan sampai mencintainya. Begitu. Sekarang kita membahas tentang hidden power. Yang saya maksud di sini adalah iman, hidden power. Kekuatan yang tersembunyi adalah menjadi sebuah rahasia umum bagi seorang muslim bahwa keimanan adalah kekuatan batin mereka untuk menghadapi segala ujian, segala cobaan kehidupan. Apa yang membuat Bilal bin Rabah begitu sabar dan tabah ketika Umayyah tuannya mengeksekusi dirinya dengan menimpakan batu kepada dirinya, sehingga datang pertolongan Allah melalui tangan Abu Bakar. Apa yang membuat Bilal begitu yakin akan pertolongan Allah? Dan apa yang membuat para sahabat bisa begitu semangat membela Islam, dapat begitu semangat untuk menjalani syariat-syariat Islam? Padahal kalau dibandingkan kita dengan para sahabat, kita gak ada apa-apanya. Zaman dulu para sahabat memegang Islam, untuk memegang Islam mereka harus bertaruh nyawa. Iya, coba lihat, Bilal aja untuk menyatakan Islam harus ditimpa batu, harus disiksa, dan lain sebagainya. Kalau kita, enggak. Tapi apa yang membuat mereka bisa seperti itu? Tentu saja kekuatan dari dalam, itu iman. Kita tahu ya, kebahagiaan kehidupan adalah impian semua orang. Dari umat-umat terdahulu sampai kita, semua orang pasti mengharapkan kebahagiaan kehidupan. Dari kelas para raja hingga rakyat jelata seperti kita, semuanya pengen punya hidup bahagia. Siapa sih di dunia ini yang pengen hidupnya sengsara? Siapa sih di dunia ini yang pengen hidupnya merana? Gak ada. Lalu bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan di kehidupan? Itu yang menjadi pertanyaan. Di manakah letak kebahagiaan kehidupan? Dan hingga saat ini
itu menjadi teka-teki kehidupan. Hanya sebagian kecil manusia yang dapat menjawabnya, yang dapat merasakannya. Kita tahu bahwa kebahagiaan kehidupan itu gak bakal bisa ditemukan kecuali dengan kuncinya. Kita membuka sesuatu dengan yang bukan kuncinya, maka kebahagiaan kehidupan gak bakal bisa kita dapatkan. Kita membuka sesuatu dengan yang bukan kuncinya, hal itu gak bakal bisa kebuka. Dan apa kunci dari kebahagiaan kehidupan? Itu ketenangan batin, ketenangan jiwa. Kalau jiwa kita tenang, batin kita tenang, masalah sesulit apapun itu bisa tenang, bisa kita hadapi. Gak bakal berlarut-larut dalam kesedihan, gak bakal berlarut-larut dalam kesengsaraan. Dan begitu juga ketika datang kesenangan. Ketika kita senang, kita gak berlarut-larut dalam kesenangan itu sehingga kita lupa diri. Karena jiwanya sudah tenang. Tapi ketenangan di sini, tenang itu bukan berarti cuek, bukan berarti ignorance, nggak peduli sama sekali. Ada masalah ini, nggak peduli, bukan seperti itu. Ketika kita bisa mengatur hati dan pikiran untuk mencari solusi terbaik di tengah kehidupan, itu namanya ketenangan. Bukan berarti kita lepas dari ujian. Nabi Muhammad aja nggak lepas dari namanya ujian. Nabi Muhammad aja merasa sedih. Para sahabat tahu Nabi Muhammad sedih bagaimana. Ketika Nabi Muhammad sedih, Nabi Muhammad biasa mengusap-ngusap janggutnya. Begitu. Tapi Nabi Muhammad gak pernah berlarut-larut dalam kesedihan. Jarang Nabi Muhammad meneteskan air mata. Meneteskan air mata hanya ketika berduaan sama Allah. Tapi kalau ketika dikenain musibah, ketimpa ujian atau lain sebagainya, gak pernah Nabi Muhammad. Gak pernah ketika anaknya Ibrahim meninggal. Tapi itu juga nggak sampai histeris, nggak sampai kayak orang stres, enggak. Karena hatinya penuh dengan iman. Kita tahu bahwa keimanan itu adalah kunci dari ketenangan kehidupan. Dan ketenangan kehidupan itu bisa membawakan kita kebahagiaan kehidupan. Hanya keimanan yang dapat membawakan kita ketenangan kehidupan. Hanya ketenangan kehidupan yang bisa membawakan kebahagiaan kehidupan. Iman yang menjadi sumbernya. Tanpa adanya iman, kesenangan kehidupan itu hanya menjadi kesenangan fana, kosong. Dengan iman tercipta kesenangan lahir dan batin. Allah sendiri ngomong dalam Al-Quran, berfirman dalam Al-Quran, Ya ayuhan nas, antumul fuqara ilallah. Dan Allah maha kaya. Maksud maha kaya di sini apa? Allah itu nggak butuh sama apapun. Kita yang butuh sama Allah. Di sini ketahuan gitu ya. Kalau kita nggak ada Allah sedetik aja, maksudnya nggak menghadirkan Allah dalam kehidupan kita sedetik aja, kita bakal goncang, bakal ini, bakal itu. Sebentar aja kita nggak menghadirkan Allah dalam kehidupan kita, kita akan selalu merasakan gundah, gelisah, merana. Karena emang begitu tabiatnya manusia. Dikasih sedikit kenikmatan, sombong. Ketika dicabut kenikmatannya itu, langsung putus asa, sedih, sengsara, keluh kesah. Itu manusia, lemah. Kita gak ada apa-apanya kalau bukan bantuan Allah. Maka berkat petunjuk iman, orang beriman itu dapat menjawab teka-teki kehidupan tadi. Apa itu? Tentang kebahagiaan kehidupan. Mereka gak ragu lagi untuk menjalani kehidupan. Ketika mereka ditimpa musibah, mereka ingat bahwa semuanya ini pasti ada hikmahnya. Semuanya ini ada grand design-nya. Bagi seorang yang beriman, kebahagiaan itu DP-nya itu kesengsaraan, ujian. Baru setelah itu datang kebahagiaan. Dan ketika datang kebahagiaan, mereka gak berlarut-larut dalam kebahagiaan sehingga lupa diri.
Mereka mengembalikan semuanya kepada Allah. Allah yang memberikan kita, bukan kita yang mendapatkannya sendiri. Sehingga tidak sombong, tidak takabur dan lain sebagainya. Begitu, sebagai rem bagi diri kita dari semua kelebihan, baik dari segi kesedihan maupun kegembiraan. Begitu. Lenyaplah maka tanda tanya besar dalam kehidupan mereka, yaitu bagaimana mereka diciptakan, bagaimana kesudahan kehidupan, untuk apa mereka hidup. Mereka sudah tahu. Mereka nggak bakal merasa takut lagi. Kadang kita merasa, ya Allah bagaimana saya ke depannya, bagaimana ini gini. Itu orang yang beriman udah nggak bakal ngerasa kayak itu lagi. Bukan nggak bakal ngerasa lagi, tapi maksudnya mereka udah tahu hakikat sifat-sifat Allah, sehingga hal-hal itu bisa diantisipasi bagi diri mereka. Kita tahu bahwa manusia itu selalu merasa lapar, tapi Allah yang maha memberikan rezeki. Kita tahu bahwa manusia itu selalu merasa takut, tapi Allah yang maha mengamankan, Allah yang memberikan ketenangan. Kita tahu bahwa manusia itu selalu merasa kurang, tapi Allah yang maha memberikan kecukupan. Saat Allah memberikan kita pertolongan kepada umat manusia, yang pertama kali Allah turunkan sebagai pertolongan itu bukan bala tentara berbentuk malaikat, bukan. Tapi pertolongan Allah yang pertama kali datang kepada manusia itu adalah ketenangan jiwa. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan itu. Waladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Dalam surat Al-Fatihah, yang surakallahu nasran aziza, agar Allah menolong kamu dengan pertolongan yang besar. Akhir-akhirnya apa? Waladzi anzala sakinatan. Pertolongan Allah yang pertama kali datang sakinah, ketenangan jiwa. Fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim, agar imannya bertambah dan terus bertambah. Begitu. Ada banyak ayat-ayat lain. Contohnya ketika Nabi Muhammad sama Abu Bakar terpaksa berhijrah, terusir dari kota Mekah oleh orang kafir Quraisy. Bahkan sampai mereka keluar pun masih dikejar-kejar hingga tiba di Gua Sur. Ketika itu mereka ngumpet. Abu Bakar benar-benar takut gitu. Habisnya orang kafir Quraisy kalau nunduk sedikit aja itu kelihatan mereka lagi ngumpet di situ. Tapi apa kata Nabi Muhammad? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu merasa takut Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Dan ketika itu di ayat itu dijelaskan apa yang pertama kali datang sebagai pertolongan Allah? Sakinah, ketenangan jiwa adalah pertolongan Allah yang pertama kali datang kepada kita. Orang beriman menjadi tentram hatinya karena dia berpegang pada Tuhannya dengan teguh, berpegang teguh kepada keyakinannya, berpegang teguh pada ajarannya. Hanya Tuhannya yang menjadi tempat ia bergantung, bukan yang lainnya. Kebanyakan kita kecewaan dalam kehidupan kita karena kita sering bergantung pada selain Allah, terlalu bergantung pada selain Allah, terlalu bergantung pada hal-hal yang fana. Ketika hal yang fana itu meninggalkan kita langsung kolaps, kita langsung goncang, kita langsung menjerit sejadi-jadinya, karena hati kita terlalu bergantung pada selain Allah. Bagi orang beriman mencapai tujuan mereka, keridhaan Allah, itu gak bakal sulit. Istilahnya ketika ada kesulitan mereka gak bakal ngerasa sulit, dan ketika merasa ada kepahitan mereka gak bakal ngerasa pahit. Justru kepahitan itu akan terasa manis. Setiap pengorbanan akan terasa ringan, bahkan dihadapinya dengan penuh senang dan gembira. Itu keajaiban dari hidden power di sini. Gak bakal merasa takut, gak bakal merasa cemas. Kebanyakan kecewa kita itu karena kita terlalu larut-larut dalam kesedihan yang lama, gak bisa move on. Ada orang yang bisa move on dari kesedihan dia yang lama, baru bisa move on sebulan. Wah, udah gitu baru jalan sedikit, kesandung masalah sedikit lagi, ngungkit masalah yang dulu. Kayak gitu. Kebanyakannya gara-gara gak bisa move on dari masalah yang lama.
dan mereka nggak ridho dengan kenyataan yang ada gitu, nggak ridho dengan apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah rencanakan, apa yang Allah udah gariskan dari grand design-nya Allah. Kadang kalau kita cemas, kalau kita khawatir, kita nggak bisa melihat jalan-jalan Allah yang Allah berikan kepada kita. Kita punya masalah, punya trouble, punya permasalahan dalam kehidupan. Ketika kita udah cemas duluan, udah khawatir duluan, udah panik duluan, udah stres duluan, kita nggak bakal bisa ngelihat jalan-jalan yang Allah udah berikan kepada kita. Padahal jalan solusinya itu banyak, tapi karena kitanya udah panik duluan, udah kebawa perasaan duluan, kita nggak bisa ngelihat itu sama sekali. Yang ada kita berlarut-larut dalam kesedihan. Makanya ketenangan jiwa itu perlu banget bagi seorang muslim untuk menghadapi segalanya. Balik lagi yang tadi, ketika ketenangan jiwa udah didapatkan, semua ujiannya itu bakal ngerasa ringan, bakal ngerasa tenang, bakal merasa gembira. Sesulit apapun bakal terasa ringan, bahkan yang pahit menjadi manis karena iman mereka. Dan hal-hal yang membuat mereka seperti itu adalah seringnya mereka terhubung pada Rob mereka, pada Tuhan mereka. Mereka sering berbisik kepada Tuhan mereka, baik dalam doanya secara lisan ataupun di dalam hati, atau ketika beribadah. Dan sholat pada hakikatnya merupakan saran terbaik untuk mendidik jiwa kita, memperbarui semangat, sekaligus sebagai penyuci akhlak. Bagi pelakunya sendiri, sholat merupakan tali penguat yang dapat mengendalikan diri. Ia adalah pelipur lara dan pengaman dari rasa takut dan cemas. Juga memperkuat kelemahan dan senjata bagi yang merasa terasingi. Sholat adalah jalan kita untuk meminta pertolongan kepada Allah. Ketika Nabi Muhammad ditimpa musibah, Nabi Muhammad merasa sedih kayak gitu, lain sebagainya, hal yang pertama kali Nabi Muhammad lakukan adalah sholat. Langsung ngadu ke Allah, karena Allah yang dapat menolong kita. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kita disuruh sama Allah untuk terhubung ke langit. Nabi Muhammad ketika menghadapi persoalan genting, beliau berlindung melalui sholat. Cara memohonnya lewat sholat. Dalam ruku, sujudnya dirasapi. Begitu. Menjadi perisai terbesar bagi seorang muslim adalah ibadahnya. Senjata terbesar bagi seorang muslim untuk menghadapi semua masalah-masalahnya adalah Tuhannya. Syukran, lastu biasa minkum, walastu bi khair minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.